Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini ketemu dengan Bapak kembali ya, Bapak Husni Mubarak MSI, pengampu mata kuliah perpajakan kode 804. Ya. Selanjutnya hari ini pertemuan keempat membahas pajak penghasilan pasal 21. Ya. Pertemuan keempat membahas pajak penghasilan pasal 21. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sambil kalian presensi daftar hadir di MyDesk di sistem kalian masing-masing, Bapak juga ngecek kehadiran kalian, ya. Silakan kalian presensi daftar hadir. Ria Triana, Meni Agustin, baik. Deva Sabila hadir. Dewi Saputri, baik. Dina Renis, Gita Tri hadir. Tifal, Intan Nurjana, Tegar Bagus hadir. Norma Cahya, Nabila Sah, Bella Ayu, Ayu Lestari hadir. Fiona hadir. Novi hadir. Elsa Wulandari hadir. Liatul Aulia hadir. Tasya Desti hadir. Esti hadir. Nela Izzatul hadir. Mas Ayu hadir. Gali hadir, ya. Baik, lanjut. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar ya di pertemuan keempat, ada motivasi buat kalian bahwa ketika kalian datang ke kampus, ya, datang ke kampus di majelis ilmu adalah majelis yang diberkati. Artinya kalian harus semangat karena ilmu yang kalian cari hari ini akan melindungi kalian di dunia dan di akhirat nanti. Baik, kita hari ini di pertemuan keempat membahas pajak penghasilan pasal 21. Apa sih pajak penghasilan pasal 21? Ya. Menurut Undang-Undang Pasal Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 1, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ya, itu menurut undang-undang. Terus pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau imbalan atas jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, ini pengertian dari pajak penghasilan 21. Lanjut. Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing, ya, ini. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik atau konsultan. Terus
yang ketiga organisasi internasional. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, gitu. Terus menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang termasuk subjek pajak penghasilan yaitu satu, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, dan tunjangan yang lain-lain. Ya. Terus yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak. Ya, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Dan pembayaran tambahan pengembalian pajak atau yang sudah direstitusi yang ini. Ya. Lanjut. Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3. Objek PPh-nya yaitu bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan. 3, warisan. 4, harta termasuk setoran tunai. Ya, sebelum dilanjut ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Baik. Pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja. Kedua, bendaharawan. 3, dana pensiun. 3, badan yang membayar honorarium. Yang kelima, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Yang keenam, penyelenggara kegiatan. Ya. Lanjut. Landasan hukum pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang nomor 7 tahun 1983, Peraturan Menteri Keuangan nomor 252 PMK 03 tahun 2008. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009 ya, tentang tarif pajak penghasilan pasal 21. Ini penerima penghasilan yang dipotong pajak, ada pegawai tetap, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima upah dan honorarium, tenaga ahli dan peserta kegiatan. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ya, siapa? Misalkan saya udah bekerja tapi belum punya NPWP, itu tarif pajaknya berapa? Baik, statusnya saudara atau Mbak Yudarenis bekerja tapi belum punya NPWP. Tarifnya berapa? Tarifnya 6%. Ya. Jadi ketika pegawai belum punya NPWP, tarifnya berapa, Mbak? 6%. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya. Saya dapat juga isi ditanya. Kewajiban yang punya NPWP di Vietnam itu apa, Pak? Sedangkan dia bekerja di perusahaan. Kewajiban pegawai yang punya NPWP, dia bekerja di perusahaan. Baik, di akhir tahun ya. Kewajibannya melaporkan SPT tahunan. Ya. SPT tahunan berdasarkan bukti potong. Bukti potong itu dari mana sih? Dari divisi pajak di perusahaan tersebut. Jadi kewajibannya hanya melaporkan SPT tahunan setahun sekali. Dan bulanannya yang melaporkan itu divisi pajaknya. Ada bagian namanya divisi pajak. Ya, dia yang melaporkan bulanannya. Dan tahunannya dikembalikan ke wajib pajak orang pribadi masing-masing. Lanjut. Nih, cara penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Ya, flowchartnya seperti ini. Alurnya ada penghasilan bruto dikurangi penghasilan, ya, dikurangi pengurang penghasilan sama dengan penghasilan neto.
Lanjut dikurangi KTKP, penghasilan tidak kena pajak sama dengan penghasilan kena pajak terus dikenakan tarif pasal 17 yang ini. Ya, tarif-tarifnya tadi sudah disebutkan ya, yang tidak mempunyai NPWP 6%. Lanjut, ini rumusnya lagi ya. Penghasilan bruto terdiri dari seperti gaji, tunjangan, premi, asuransi dan lain-lain. Ya, ini juga rumus. Pengurang penghasilan bruto meliputi biaya jabatan 5%, maksimal 1 tahun itu 6 juta, ya 6 juta per bulan 500.000, ya. Terus ada iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai tetap. Ini adalah rumus. Ya. Lanjut, nih biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal setahun itu 2.450.000 per tahun, per bulannya 200.000, ya 200.000. Ini rumus juga. Terus ini rumus juga, penghasilan tidak kena pajak yang tercantum pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Wajib pajak yang bekerja di perusahaan setahun itu 54 juta. Status kawin, dia mempunyai istri 4.500.000. Ini setahun. Tambahan istri bekerja 1 tahun itu 54 juta. Terus lanjut, dia mempunyai tanggungan anak. Ya, 1 tahun itu 4.500.000 rupiah. Ini rumusnya sebagai pengurang dari penghasilan tidak kena pajak. Lanjut, ya saudara Dinda Redis, pegawai yang tidak punya NPWP berapa? 6%. Kalau ini tarif yang mempunyai NPWP, ya NPWP. Jadi yang mempunyai NPWP tarifnya ini, ya. Coba saudara bagus. Tarif pajak 5% wajib pajak dalam penghasilan tahunan sampai dengan dari 50 juta. Baik, lanjut. Saudara Tifa. Tarif pajak 15% wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Ini rumusnya ya. Lanjut. 25%. Siapa yang mau baca? 25%. Boleh Tasya? Tarif 25% wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Yang 30% siapa yang mau baca? Ya, boleh? Tarif pajak 30% wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta. Baik, terima kasih. Lanjut, yang 28% siapa yang mau baca? Tarif 28% dikenakan wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Terima kasih saudara Dewi. Lanjut ya, ini adalah rumusnya ya. Ini kita kemudian latihan soal. Ya, latihan soalnya Tuan Haji Jamil status menikah, punya 3 anak. Bekerja pada PT 10 bersaudara sebagai presiden direktur. Ya, dengan gaji pokok per bulan 48 juta, tunjangannya 15 juta, program yang sosial premi asuransi 2 juta dan premi kematian 4%, 2% dan premi kematian 4% ditanggung perusahaan dari gaji pokok, program iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah dan jaminan hari tua sebesar 300.000 per bulan. Ya, dimintanya cuma 2, ya. Hitunglah PPh pasal 21 yang dibayar per bulan. Terus yang kedua, hitunglah PPh pasal 21 yang dibayar per tahun. Penyelesaiannya seperti apa? Kita kerjakan bentar, ya.
seperti ini. Ya. Penghasilan bruto gaji pokok berapa? 48 juta. Disetahunkan jadi 576 ya. Terus lanjut premi asuransi 2% dikali gaji pokok. Sebulannya berapa? 160.000. Disetahunkan berapa? 1.500.000. Baik. Premi kematian 4% dari gaji pokok sebulan berapa? 1.520.000. Per tahunnya? 23.800.000. Ya, tunjangan jabatan ada di soal ya tadi 15 juta. Ketika disetahunkan berapa? 180 juta. Pinter. Terus lanjut pengurangan. Sebagai pengurangan dia jabatan 5% dari total penghasilan bruto. Tapi ada rumus tadi ya, maksimal sebulan 500, setahun 6 juta. Ini langsung karena 65 kali 5%, 6 kali 5 berapa? 30 ya. Otomatis di sini udah 3 juta. Jadi langsung ditulis 500 saja. Ya. 7 kali 5 udah ditambah 35. Jadi di sini ditulis 6 juta saja. Ya. Gitu. Terus ada pensiun, ada jaminan hari tua, ini rumus tadi ya. Sebulan itu 200, 300 disetahunkan 2.400.000, disetahunkan lagi untuk jaminan hari tua 3.600.000. Jadi ini rumus ya. Ditambah jadi penghasilan bruto dikurangi pengurangan 12 juta, total netonya untuk setahun 778.560.000 ya. Berapa? Berapa Norma? Saudara Norma? Ini? Berapa? Baik. Elsa berapa Elsa? Dan sebulan? Coba. Deva coba Deva berapa? 4.890.000. Baik, ini untuk sebulan dan setahun penghasilan netonya ya. Lanjut dikurangi PTKP. Dia kawin statusnya Bapak Jamil tadi ya, 3 anak. Untuk bulanannya 4.500.000 ya, disetahunkan itu 54 juta. Ini yang disetahunkan ini rumusnya. Istri 1 tahun 4.500.000. Disebulankan setahun itu 12 bulan. Jadi disebulankan senilai 375.000. Itu 4.500.000 dibagi 12. Jadinya 375.000. Terus anak ke-1, anak kedua, anak ketiga sama ya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, ketika istrinya lebih dari 1 ya, ketika istrinya lebih dari 1 tetap yang ditulis istri makanya mau jadi istri pertama atau kedua? Pertama lagi. Sekali dan baik. Jadi status istri pertama. Jangan ada istri yang kedua, ketiga dan keempat. Baik. Untuk selanjutnya, anak pertama, kedua, ketiga. Misalkan punya anak 4, 5, 6. Apakah ditulis? Enggak, ya. Enggak. Tetapi ada tetapinya nih. Kalau anak pertama, kedua, ketiga sudah menikah, ini jangan ditulis. Yang ditulis adalah anak ke-4, 5, 6. Misalkan anak pertama namanya Adi, anak kedua Budi, anak ketiga Cici, anak kelima namanya Dadang. Berarti kalau ini udah nikah semua, baru di sini namanya Dadang. Ya, begitu selanjutnya. Ya. Baik, kita lanjut penyelesaian dari penghasilan. Nih, penghasilan kena pajaknya. Lanjut, penghasilan kena pajaknya tadi sebulan 58.880.000. Disetahunkan itu 706 juta.
560.000. Seperti ini penyelesaiannya. Ketika 1 bulan nih, 1 bulan gimana bacanya? Tifa? Tarif pajak 5%, PKP 50 juta, PP 221, 202.500. Pintar. Yang 15%? Tarif pajak 15%, PKP 8.880.000, PP 8121, 1.342.000. Baik. Jadi total ini sama total ini harus sama ya. Karena mau menyelesaikan yang ini sebulan. Jadi untuk PPh pasal 21 sebulan berapa, Tifa? 3.832.000. Pintar. Selanjutnya untuk yang setahun. Yang setahun siapa yang mau baca? Intan, ayo Intan, kamu bisa kan? Tarif pajak 5% dengan PKP 50 juta, jumlahnya 2.500.000. Tarif pajak 15%, PKP 200 juta, jumlahnya 30 juta. Tarif pajak 25% dengan PKP 250 juta, PPh pasal 21-nya 62.500.000. Tarif pajak 30% dengan PKP 206.560.000, jumlahnya 61.968.000. Baik. Selanjutnya kuis. Ya, selanjutnya kuis. Selanjutnya adalah kuis. Silakan kalian kerjakan siapa cepat lebih baik. Ya, kuis. Kuisnya. Ayo kuisnya. Ya, kuisnya. Silakan kerjakan kuisnya. Kuisnya ada 3. Baik, udah? Udah apa belum? Kuis pertama yang mau baju siapa? Aulia atau Mas Said? Duluan siapa? Boleh, Aulia dulu. Perkenalkan saya Hidayatul Aulia, NIM 112208. Untuk PKP 50 juta, tarif pajak 5%, PPh-nya 2.500.000. Untuk PKP 16.231.523 rupiah, tarif pajak 15%, PPh-nya 2.434.728 rupiah. Dan untuk PPh-nya totalnya 4.934.728 rupiah. Jadi total PPh yang dibayar per bulan sebesar 3.389.728 rupiah. Baik, ada yang sama atau ada yang beda? Betul atau salah? Betul ya. Terus yang kedua, kuis yang kedua, boleh Mas Ayu. Nama saya Nisa 1220342. Untuk PKP tahun penghitungan PPh pasal 21 tahunan, PKP 50 juta dikenakan tarif pajak 5% dengan jumlah 2.500.000. PKP 200 juta dikenakan tarif pajak 15% sisa 30 juta. PKP 250 juta dikenakan tarif pajak 25%, dikenakan PPh 62.500.000. Dan PKP 294 juta 778.270.000 dikenakan tarif 30% sebesar 88.433.481 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 yang diberi tahun sebesar 183.433.000 rupiah. Baik. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama atau beda? Sama. Ya, bener ya. Untuk kuis 3, 4, 5, 6, 8 sampai 10 kalian kerjakan di rumah. Ya, sebagai evaluasi umpan balik. Ya, bahwa hari ini kita membahas PPh pasal 21. Ya, nanti kita bahas di pertemuan ke-5. Ya, sebagai oleh-oleh bahwa kalian hari ini ya oleh-oleh kan ya. Coba kalau habis bepergian gak ada oleh-olehnya gimana? Gak enak ya. Jadi hari ini harus ada oleh-olehnya. Oleh-olehnya adalah PR. Ya, PR oleh-olehnya ada kuis. Nanti kita bahas di pertemuan ke-5 sebagai evaluasi umpan balik.
Ya. Baik, hari ini Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Ya. Silakan beres-beres.